open minded. Kayak plesetan dari open minded gitu. Oke, open minded. Benar. Pikirannya Popon. Iya. Tapi cuma di Jakarta. Nah baru tahun ini saya rencananya mau bikin sekalian ada turnya Pak ke 6 kota. Wow. Judulnya Full Body ini. Full body. Nah, kenapa kok full body? Jadi full ngomongin body. Oh iya. Karena saya rencana mau bikin trilogi gitu Pak. Yang pertama mind, yang kedua body, nanti yang ketiga soul. Jadi mind, body, and soul. Iya. 3 kota kemana aja tadi? 6 kota. 6 kota, sorry. Di Bali, Batam, Jogja, Kediri, Bandung, Jakarta. Oh, itu teman-teman yang daerah-daerah yang disebut tadi bersiap tuh untuk nonton acara menyenangkan dengan Mas Popon. Terima kasih Pak Novel sudah boleh promo acara. Karena menarik sekali. Saya juga kalau pas lagi ada acara gitu dan memungkinkan, saya sering berupaya untuk bisa datang nonton itu di acara-acaranya teman-teman komika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membicarakan soal integritas, anti korupsi, tapi dengan lebih rileks, lebih santai. Dan perbincangan kali ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan Mas Popon. Waduh, apa kabar Mas Popon? Alhamdulillah baik Pak Novel. Waduh, terima kasih berkenan hadir nih. Iya Pak Novel. Mas Popon, saya itu setiap melihat kawan-kawan komika gitu ya, terus stand up, saya lihat ini orang-orang cerdas ini. Bagaimana dia bisa mengelaborasi bahkan hal-hal yang spontan pun bisa langsung direspon dengan keren gitu. Iya. Kalau mungkin kalau respon bisa keren. Ya, tapi kalau cerdas sih kayaknya gak semua Pak. Karena kecerdasan itu kan macam-macam. Betul. Tidak semua cerdas itu karena bisa matematika, kan. Iya. Bisa cerdas karena seni, jadi luar biasa. Dan saya senang tentunya berbincang-bincang sama Mas Popon nih. Mas Popon kan kalau saya lihat sering bicara soal masalah-masalah sosial gitu. Iya. Pernah buat acara sendiri gitu? Pernah, itu pertama kali tahun 2022. Judulnya saya bikin Popon Minded. Oh, Popon Minded. Kayak plesetan dari open minded gitu. Oke, Popon Minded. Benar. Pikirannya Popon. Iya. Tapi cuma di Jakarta. Nah baru tahun ini saya rencananya mau bikin sekalian ada turnya Pak ke 6 kota. Wow, judulnya Full Body ini. Full body. Nah, kenapa kok full body? Jadi full ngomongin body. Oh iya. Karena saya rencana mau bikin trilogi gitu Pak. Yang pertama mind, yang kedua body, nanti yang ketiga soul. Jadi mind, body, and soul. Iya. 3 kota kemana aja tadi? 6 kota. 6 kota, sorry. Di Bali, Batam, Jogja, Kediri, Bandung, Jakarta. Oh, itu teman-teman yang daerah-daerah yang disebut tadi bersiap tuh untuk nonton acara menyenangkan dengan Mas Popon. Terima kasih Pak Novel sudah boleh promo acara. Karena menarik sekali. Saya juga kalau pas lagi ada acara gitu dan memungkinkan, saya sering berupaya untuk bisa datang nonton itu di acara-acaranya teman-teman komika. Karena menarik ya, cegar gitu bincang-bincangnya. Sebetulnya bicara masalah sosial ini kan nggak selalu harus serius gitu. Betul. Kadang-kala kita membawa dengan rileks, tidak semata-mata bercanda, tapi bagaimana masalah sosial ini bisa dipahami gitu ya, dikritisi dengan diantaranya dengan stand up ya. Betul Pak. Memang teman-teman riset nggak sih kalau mau melakukan itu? Beberapa materi ada yang perlu riset, ada yang kadang-kadang cuma dilihat permukaannya aja kita bahas. Iya, karena sering kita alami sehari-hari kali ya. Betul. Atau kalau yang isu-isu rame juga kadang kita ngelihat yang dari permukaannya aja gitu Pak, nggak ngulik dalam. Misalnya kalau ada yang mau bahas soal korupsi-korupsi yang lagi rame, misalnya kayak yang 271 triliun itu kita nggak ngulik dalam-dalam gitu, tapi cuma misalnya ini bisa korupsi sebanyak ini gitu. Saya kemarin juga perhatian itu dengan ini masalah yang kemarin lagi hangat itu, kan disebut ada Mr. T yang diduga pengendali judi online. Itu yang saya bersyukur ternyata bukan Tesi. Saya bersahabat jangan Tesi. Itu kasihan.
Itu Saya udah berpikir jangan-jangan tes itu ternyata bukan, dia sudah klarifikasi. Bukan, kesian tapi Bersyukur Mas kita Desinya ya. katanya sampai kehilangan kontrak brand loh Pak. Oh gitu beneran? Gara-gara isu itu. Oh, iya. Netizen jangan asal-asal dah. Iya, Atau saya iya. usul kalau misalnya udah tahu terus Iya, ada iya. ini nggak usah nyebar-nyebar inisial gitu Pak. Langsung Iya, iya. tangkap aja. Iya, iya, Ngapain iya. kalau udah tahu disebar-sebar inisial Habis gitu. inisial hilang lagi kan, percuma juga masa- disebut kan. Itu cuma jadi bola liar. Iya, Kena iya, semua iya. orang yang depannya T. Iya, Mas Tesi iya. padahal teman-teman kalau mau tahu namanya Mas Tesi itu Kabul. Iya. Bukan Tesi beneran Tesi kan. Iya, menarik sekali itu. Dan memang masalah korupsi ini kan orang seringkali kalau bicara korupsi itu bicara uang negara. Betul. Bicara apa tuh ya? Kebanyakan uang negara, suap, mungkin sudah mulai banyak tahu lah ya. Tapi orang lupa bahwa definisi korupsi itu banyak sebenarnya. Apa aja tuh Pak? Mulai dari terkait dengan perilaku. Perilaku itu ada benturan kepentingan dalam suatu pengadaan, itu korupsi juga. Oke. Terus gratifikasi. Jadi seandainya nih ada bupati gitu, atau camat lah gitu camat Iya, ya. Kalau bupati kan kadang-kadang nggak terlalu kelihatan di tengah masyarakat kan. Camat atau lurah ternyata dia untuk suatu keperluan hal terkait dengan kepentingannya dia sendiri, dia dibayari oleh vendor yang biasa ngerjakan proyek kebersihan di kantornya dia gitu kan. Itu gratifikasi. Itu gratifikasi ya. Dan kondisi ketika dia tidak bisa menghindar, Betul. maka dia punya waktu 30 hari untuk melapor ke KPK. Dan memang harus KPK melapornya gratifikasi. Oh kalau dapat menerima gratifikasi lapor selama 30 hari Iya. aman. Ya, Oh. sebelum 30 hari. Sebelum 30 hari. Kalau lewat ya. 30 hari akan dianggap sebagai suap. Oh. Nah itu contoh tuh. Dan masih banyak lagi yang lain. Dan masalah korupsi ini kan seringkali cuma dibicarakan masalah uang negara. Padahal banyak lagi loh yang lain. Contohnya begini. Berapa banyak eksploitasi tambang di Indonesia yang kong kali kong antara pengusaha tambangnya dengan pemerintah. Pemerintah dalam konteks ini adalah pemberi izin, Daerahnya yang pengawas, penegak hukum, kong kali kong, itu korupsi itu. Ada lagi terkait dengan pelayanan publik, Iya. bikin Surat, surat bayar. Itu korupsi. Itu korupsi. Yang bayar pelaku dong Pak. Iya. Oh. Serem ya. Suka. Masalahnya kita suka melakukan Sering itu begitu. ya, tanpa sadar. Iya, gitu. iya. Tapi memang kadang-kala begini. Karena kadang kayak kalau nggak gitu nggak mudah Pak. Nggak mudah Itu kan. dilama-lamain, Nah, itu. ya kan? Ya memang tapi gini juga, kalau kondisinya ternyata itu dibuat sedemikian rupa, kalau nggak ngasih nggak diproses segala macam, itu bisa pemerasan. Oh. Nah, pemerasan itu orang yang diperas itu tidak menjadi pelaku kejahatan, yang memeras menjadi pelaku kejahatan. Tapi seringkali itu korupsi itu dieliminir ya. Iya. Contoh tuh di KPK, rutan KPK, pegawainya itu pegawai KPK yang ngurus rutan ternyata mengut uang dari tahanan. Sekarang lagi sidang tuh. Ini. Saya termasuk yang mengungkap pertama kali di podcast ini. Oh. Karena apa? Karena uangnya terkumpul berapa miliar gitu. Nanti gede. Iya. Dan kemudian disebut pungli. Saya bilang ini mengeliminir. Padahal yang terjadi bukan pungli tapi suap atau pemerasan gitu. Ini contoh-contoh. Iya. Dan banyak lagi korupsi itu ternyata berkaitan dengan urusan kita sehari-hari. Contohnya Seperti Pak. suap terkait dengan atau permainan korupsi terkait dengan masalah impor komoditas pangan. Oh dari luar. Dari Kalau luar. sini. Impornya contohnya kuotanya hanya 1.000 ton gitu seandainya. Terus kemudian orang ini bikin jadi 2.000. Tapi nitip atau 1.000 ton tadi dijual, kuota impornya dijual. Akibatnya begitu barang itu masuk sudah ada biaya yang harus dibayar oleh masyarakat sehingga barang yang dibeli menjadi lebih mahal. Iya. Contohnya Ngaruh yang di produk lokal juga ya Pak. ke produk lokal. Apalagi kalau terkait dengan pembatasan. Nah, pembatasan contohnya begini, terkait dengan industri tekstil. Hari ini kita dapat lihat di banyak berita, banyak
garment, perusahaan-perusahaan tekstil, sepatu, Pabrik-pabrik, pabrik-pabrik sepatu dan segala macam itu tutup atau mengurangi jumlah karyawan yang sangat banyak. Iya, saya lihat Akhirnya sampai ratusan ribu yang PHK. Itu saya yakin kalau diurut-urut berdampak karena pembatasan yang dibuat oleh pemerintah nggak berjalan. Impor yang harusnya dibatasi sehingga produk dalam negeri itu aman. Ini masuk barang banyak. Begitu barang yang banyak yang di sini karena tidak mendapatkan insentif dari negara, negara lain ada insentif contohnya biar dia mengamankan ekonominya negaranya. Betul. Maka harganya nggak akan bisa bersaing. Akibatnya barangnya dari dalam negeri nggak laku, ya tutuplah perusahaannya. Itu kalau pembatasan itu emang peraturannya belum ada atau ada tapi nggak jalan, Pak? Ada tapi nggak dilaksanakan. Kebanyakan terjadinya karena suap. Oh iya. Jadi petugasnya yang harusnya jaga di border ya di batas gitu ya. Oh kelebihan nih, tahan, balikin gitu. Nih ini nggak dapat nggak dapat izin untuk impor. Harusnya kan nggak boleh masuk tuh. Ini dimasukin. Contoh. Belum lagi kita bicara kalau korupsi di penegak hukum. Waduh, itu lebih bahaya. Polisi, jaksa, hakim. LP, petugas LP. Penegak hukum inilah kurang lebih. Polisi bukan cuma polisi sih, penyidik. Karena ada penyidik PPNS juga kan. Penyidik nggak cuma polisi, ada penyidik PPNS, penyidik Angkatan Laut ada juga. Nah, ketika penegak hukum yang korupsi, contohnya apa? Memeras, penyalahgunaan kewenangan, terus menerima suap atau memberi suap. Nah inilah contohnya perbuatan korupsi dan itu dampaknya juga besar. Banyak, Pak. Banyak kita sekali. Belakangan juga ada yang kayaknya orang-orang menganggap keputusan hakimnya tidak sesuai dengan yang benar. Disinyalir pasti kan mengarahnya ke sana tuh. Iya betul. Karena begini Mas Popon. Dalam kehidupan sosial kita pasti ada interaksi dengan orang. Dengan kita dengan orang, baik pribadi maupun kelompok. Juga dengan negara. Kalau kemudian ada masalah pelanggaran hak, itu mestinya penegakan hukum bisa menempatkan keadilan sehingga nggak ada friksi. Ketika kemudian ada kesenang-wenangan, ada keadilan tidak hadir, orang yang kuat bisa menindas yang lemah, yang kaya bisa menggusur yang miskin, yang kurang mampu. Makanya yang terjadi ya tadi masalah sosial dan itu terjadi karena penegakan hukum nggak berjalan benar. Nanti jadi hukum rimba tuh, Bang. Ya, hukum yang rimba. Kuat yang berkuasa. Ya, itu. Jadi sekarang ini kalau situasinya seperti itu, nanti jangan-jangan anak mau ngambil kuliah apa? Kuliah hukum apa? Hukum rimba. Itu yang bahaya itu. Jadi memang masalah korupsi itu luar biasa. Bahkan di era zaman yang katanya no viral, no justice, orang masih nggak ada yang, maksudnya si oknum pelaku ini masih nggak ada yang takut buat ngelakuin hal yang salah kalau tahu dampaknya nanti akan viral gitu, tapi tetap nggak takut ya Pak ya? Ya memang mungkin ya masalahnya itu karena penegakan hukumnya nggak benar juga. Kalau penegakan hukumnya dilakukan dengan konsisten dan segera, orang pasti takut. Bener. Masalahnya kan paling gue nanti dibelain. Gue masih bisa nutupin. Itu jadi problem. Kalau viral mah masih aman. Nah itu menjadi masalah. Tapi tentunya kita tidak ingin dong menunggu kondisi kita menjadi korban dulu. Betul. Kita menjadi orang yang terdampak dulu baru kita kemudian bersikap. Tapi kita mesti bersikap sebelum itu terjadi kepada diri kita. Karena cepat atau lambat bisa juga terjadi kepada diri kita. Ya kan? Paling tidak kalau kita itu perhatian dengan isu korupsi, kita berharap minimal bisa memaksa lah gitu ya pemerintah untuk kemudian menjadikan pemberantasan korupsi sebagai isu strategis yang perlu diperhatikan. Apa nih Pak rakyat bawah kita yang kayak bawah kita gitu bisa lakukan untuk mendorong pemerintah gitu Pak? Iya. Sebetulnya gini. Dalam pemberantasan korupsi itu ada satu faktor penting sesuai dengan Undang-Undang KPK ya dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan kepentingan masyarakat, yaitu peran serta masyarakat. Ya, peran serta masyarakat itu diatur dengan sedemikian rupa sehingga
bisa menjadi upaya pemberantasan korupsi sebagai gerakan. Tapi problemnya adalah siapa yang mengawaki ini. KPK-nya problem, walaupun sekarang lagi dipilih pimpinannya. Kalau kita lihat peran serta masyarakat itu ada banyak di sana. Yang pertama, peran serta masyarakat untuk mau melapor. Yang kedua, kita bisa melihat dari penyampaian keluhan-keluhan atau kritik segala macam itu dilakukan. Jadi kayak stand up tuh bagus. Ya, orang kalau diketawain, kalau dilaporin gitu, kadang-kala kalau masih kebal hukum atau ngeyel gitu ya, diketawain paling nggak malu lah gitu kan. Gitu kan. Nah, memang di situ peran serta masyarakat bisa dilakukan. Dan sebetulnya begini, orang nggak banyak sadar bahwa orang berbuat korupsi itu membuat dirinya yang berbuat rugi. Oh iya. Apa ruginya, Pak? Karena tangkap mungkin rugi. Iya. Karena kan begini, orang berpikir bahwa kalau dia berbuat korupsi akan dapat uang kan, sehingga untung. Betul. Ya, yang pertama kalau kita melihat kalau dia dapat uang, yang pertama orang berbuat korupsi itu enggak mungkin bisa sekali berbuat habis itu sudahlah uangnya cukup, enggak mungkin. Pasti lagi. Dia akan terus berbuat terus. Yang suatu hari dia pasti ketangkap. Iya. Ya kalaupun ada lah mungkin 1-2 yang enggak tertangkap ya. Tapi orang ini akan hidup dengan keadaan yang enggak normal. Benar. Keadaan enggak normal. Keadaan enggak normal itu akan membuat lingkungannya jadi enggak normal, kehidupan sosial jadi enggak normal. Yang akhirnya apa? Kalau kita lihat keluarganya rusak. Kebanyakan. Saya kan sering meneliti kehidupannya koruptor ya. Kebanyakan di antara mereka itu karena punya uang banyak yang tidak berproses dengan cara yang benar. Mengambil haknya negara, hak orang lain gitu kan. Akibatnya anak-anaknya, mungkin istrinya atau keluarganya dia itu hidup dengan uang yang berlebih sehingga justru malah orientasinya belok. Yang harusnya dia bisa peduli dengan orang jadi nggak peduli. Dia bisa hidup dengan berproses. Dia dengan cara instan, semua proses disuap. Sehingga anaknya begitu besar dengan proses yang instan jadi nggak bisa apa-apa. Dan nggak ada yang sukses. Belum lagi mentalitasnya. Belum lagi nanti kalau dugem, narkoba segala macam, yang ada rusak semuanya. Jadi saya belum pernah melihat koruptor itu anaknya sukses. Kenapa? Ya karena tadi prosesnya nggak normal. Coba lihat deh. Di dunia bahkan kita lihat semua orang sukses pasti melalui proses kesulitan-kesulitan, kepayahan, dan proses itu mendidik dia untuk menjadi sukses. Saya yakin Mas Popon pun bisa tenar seperti sekarang menjadi stand up yang keren gitu kan. Itu pasti berproses dengan segala kesusahan. Emang bisa cuman ke toko, saya mau beli sukses dong. Nggak bisa kan. Bisa. Semua ada proses ya. Proses ini nggak akan dilalui dengan proses-proses dengan cara-cara yang curang. Instan soalnya langsung kaya, anaknya juga langsung kebanyakan begitu. Tapi kan masalahnya mereka nggak sadar. Dan padahal begini, korupsi itu saya bilang lebih jahat dari perampokan. Ya, coba lihat. Ada nggak perampok yang merampok satu kota? Satu kota dirampok semuanya. Nggak ada. Nggak ada. Paling satu rumah. Paling 3 rumah udah hebat lah itu kan. Udah jagoan dia. Yang kedua, ada nggak perampok yang merampok rumah orang miskin? Nggak ada. Kenapa? Ya dia ngerampok orang kaya kan. Walaupun kita nggak benarkan ya merampok orang kaya, orang miskin tetap aja salah, tetap aja jahat gitu kan. Tapi kan nggak mungkin dia merampok orang miskin. Nyari apa di rumah orang miskin dia? Ada nggak perampok yang sekali ngerampok 1 triliun? Nggak mungkin. 1 miliar udah hebat sekali tuh. Itu ngerampok toko emas barangkali kan. Jadi benar juga ya. Kalau koruptor, coba lihat. Koruptor ada yang koruptor bansos waktu itu, Pak. Itu kan satu negara yang dirampok satu kota. Satu negara. Yang dirampok haknya orang miskin, orang nggak punya, orang yang sedang susah. Covid saja, yang waktu orang sedang susah, itu tega-teganya ada korupsi. Korupsi haknya tenaga kesehatan untuk mendapat pelindung, APD, terus untuk pengecekan Covid apa tidaknya dengan apa itu, untuk tes-tesnya itu. Coba bayangin orang lagi susah aja digituin. Jahatnya kebangetan. Jadi perampok itu sebetulnya kalah nggak ada apa-apanya sama koruptor. Cuma masalahnya koruptor itu masalah hukumnya lebih berat perampok tuh, Mbak. Ini soalnya kadang-kala itu masalah korupsi di penegakan hukum.
Ketika orang yang punya uang bisa menyuap, yang terjadi seperti tadi. Iya. Jadi apa ya? Ini menarik lah. Kita perlu mungkin Mas Popon dan tentunya kawan-kawan yang lain ya, perlu juga melihat fenomena-fenomena di lapangan. Karena ketika kita melihat fakta-fakta itu, kita berharap semakin orang banyak sadar, kemudian orang merasa perlu untuk bersikap dan tidak membiarkan praktek korupsi yang ada di sekitar rumahnya. Contohnya Mas Popon. Ini kok saya banyak yang cerita ya? Gak apa-apa ya. Contohnya gini Mas Popon. Coba lihat. Kalau kita punya tetangga, Iya. ternyata dia pejabat di mana? Pajak gitu. Atau pejabat di kepolisian gitu. Iya. Atau di mana ya? Bea cukai gitu ya. Iya. Kaya. Wajar kan dia kan bagian ini. Pajak. Bagian bea cukai. Bagian penegak hukum, polisi atau apa gitu kan. Logikanya gimana tuh? Kan enggak masuk akal gitu. Tapi itu dimaklumi. Iya benar. Dimaklumi, dianggap justru kalau seandainya nih ada orang pejabat pajak atau pejabat bea cukai atau pejabat yang biasa uang banyak biasanya, betul. pejabat polisi hidupnya sederhana, orang bilang gimana sih dia nih, kayaknya nggak pinter deh, buktinya dia nggak kaya gitu kan. Betul. Padahal yang benar malah yang begitu ya. Nah ini kan fenomena-fenomena yang terjadi yang mestinya kebalik gitu. Saya khawatirnya begini, Mas Popon. Kesalahannya ini dari kecil sebenarnya. Kesalahan kita waktu masih kecil. Benar. Kalau anak bayi itu kan kalau disuapi sama orang tuanya sama hak suap itu sebagai hak kan gitu. Jadi dia merasa menerima suap itu hak gitu. Jangan-jangan itu yang terjadi ya. Iya. Ya kalau apalagi saya juga kan dulu tinggal di lingkungan polisi karena almarhum bapak polisi, Pak. Jadi kalau lihat ada tetangga polisi yang kaya, ya saya ngiri, bapak saya kok nggak kaya. Iya. Berarti salah tuh ya. Tapi bisa jadi begini. Kalau waktu itu bapaknya kemudian ikut-ikutan yang seperti itu, nggak jadi sehebat Mas Popon ini, ya kan? Nah, sekarang gini Mas Popon. Mas Popon kalau seandainya nih, saya minta untuk menyebutkan. Betul. 3 contoh praktek korupsi yang di sekitar kita. Tantangan Mas Popon bisa enggak? 3 ada 3. 2 aja, 2 lah. 2. Korupsi yang ada di sekitar kita. Yang sering kita lihat di sekitar-sekitar kita. Oh ya. Apa tuh? Nah itu. Padahal banyak banget tuh Mas Popon. Pasti banyak sih Pak, bener. Kalau ini kayak yang saya tahu kayak misalnya ngasih hadiah ke guru atau apa itu saat menerima rapot orang tua ngasih hadiah ke guru itu dianggap gratifikasi juga. Iya, itu bisa menjadi gratifikasi ya. Iya, kalau dia PNS ya. Iya. Iya. Oke. Yang kedua pernah ditilang nggak sih? Ditilang mana? Pernah dimintain uang nggak? Itu contoh. Iya. Dan masih banyak lagi. Orang ngurus surat-surat di kelurahan, ya kan? Layanan publik lain mungkin ngurus sertifikat di BPN. Orang ngurus kematian, bahkan sampai seperti itu. Orang ngurus untuk pemakaman. Kadang-kadang begitu-begitu masih ada tuh praktek-praktek korupsinya. Nanti teman-teman yang pemirsa kalau tahu praktek-praktek korupsi tulis di komen tuh. Biar banyak. Benar. Biar kita bisa saling mengingatkan. Kalau kayak gitu bisa dilaporin tuh Pak ya? Bisa. Memang levelnya kan banyak ya. Praktek-praktek korupsi yang sifatnya kecil biasanya ditangani oleh bidang-bidang pengawasan di internal. Tapi kalau yang sifatnya besar itu akan ditangani dalam praktek tindak pidana korupsi. Kalau KPK dia berwenang menangani apabila subjek hukumnya penyelenggara negara. Kalau camat nggak bisa. Kalau lurah nggak bisa. Tapi bendahara camat bisa. Misalnya kalau kita laporin nanti suratnya malah kita nggak keluar lagi. Sama teman-temannya dia laporin teman kita. Diurus suratnya. Iya benar juga ya. Tapi beginilah. Memang pilihannya kan begini. Ketika kita mengikuti proses untuk mendapatkan surat pengurusan lah apapun lah ya layanan publik. Pilihannya adalah kita mengikuti proses yang kadang-kala ngantri, yang seharusnya prosesnya bisa dibikin mudah, agak dibikin sulit. Tantangannya kemudian gimana ini? Ngasih duit nggak ya? Ya kan? Ketika kita ngasih uang, pada dasarnya kita sedang membiarkan praktek itu terus terjadi.
Dan kita membiarkan hal-hal begini juga terjadi sampai kepada anak cucu kita. Nah, makanya pilihannya adalah ya mungkin kita perlulah berkorban sedikit, agak nunggu, ya kan, agak ikuti proses. Dengan begitu nanti paling tidak kita menunjukkan bahwa kita tidak permisif atau tidak memaklumi praktek-praktek. Itu bentuk integritasnya kita tuh Pak ya. Ya. Coba bayangin kalau kita sedang di negara-negara maju lah, kita lihat mereka terkait dengan layanan publik mereka mau antri, ya kan? Mereka tidak pernah memaklumi praktek-praktek koruptif, apapun lah itu. Dan bahkan membuang sampah sembarangan juga nggak mau. Nah, kalau ini semua akan terjadi, maka saya yakin lah semakin lama orang semakin peduli, semakin tahu, dan kemudian hal-hal seperti ini paling tidak orang takut lah. Mulainya emang dari kecil ya, mulainya dari kecil, karena ketika mulai kecil itu bisa dilakukan, maka lama-lama semakin luas. Hari ini mungkin problemnya nggak cuman di situ aja. Untuk menjadi pejabat yang terpilih langsung oleh masyarakat, baik itu bupati, kepala daerah, pileg atau pilpres, kabarnya masih banyak pemberian uang ke masyarakat. Dan kemudian dibiarkan, masyarakatnya juga permisif. Sudahlah gimana lagi, terima deh, dapat duit lah. Padahal dampaknya panjang. Ya tapi memang lingkaran setan sih. Kalau kita lihat jadi bingung kita mau ngomongin apa. Mau mutus dari mana dulu nih yang benar gitu ya Pak. Seharusnya. Yang ngasih harusnya apa, yang nerima apa. Betul. Ya. Jadi memang ya, tapi paling tidak kita membicarakan ini bagian dari kepedulian. Betul. Kalau seandainya nih orang mau jadi pejabat publik, dia yakin bahwa kalau berbuat korupsi akan ketahuan cepat atau lambat. Kira-kira mau nggak dia cari bohir, cari modal, keluarin uang gini. Padahal dia nggak akan berbuat korupsi. Nggak mungkin. Balik dari mana uangnya? Betul. Kan gitu. Ketika dia masih yakin bahwa dia bisa berbuat korupsi dan bisa mencari uang dengan segala cara, ya akan dicarikan bohirnya. Siapa yang bisa nalangin dulu gitu kan. Nanti uangnya dikembalikan. Paling nggak dapat perizinan atau konsesi yang bisa dibagi-bagi. Nah, ini yang mungkin repot. Berarti kita harusnya lebih percaya sama calon-calon yang nggak ada bohirnya ya Pak. Mestinya. Harusnya kita percaya kalau misalnya ada calon yang nggak ada duit, nggak kampanye, nggak apa, gitu-gitu ya. Harusnya kita pilih dia nih. Iya betul. Karena ya semakin lama nanti kita semakin bisa merasakan lah. Kalau orang yang ketika proses pemilihan itu dengan cara memberikan uang segala macam, pasti nanti ketika menjabat biasanya nyusahin tuh. Karena haknya masyarakat nggak diberikan, upaya untuk melaksanakan tujuan negara, memajukan, mencerdaskan, mensejahterakan itu nggak dilaksanakan, ya kan? Atau nggak dilaksanakan dengan optimal, banyak problemnya, ya susah memang. Tapi memang itulah, ini semua kan berproses. Betul. Kita tidak sedang merubah sesuatu, karena merubah kan nggak mungkin kita lakukan, nanti putus asa pula kita, ya kan? Tapi kita yakin bahwa segala upaya yang kita lakukan pasti sedikit banyak ada dampaknya. Amin. Semoga bisa terus berjalan. Dan tentunya saya juga mendoakan semoga Mas Popon dan para seniman lainnya yang terus melakukan kreativitas yang menarik, yang menghibur, itu bisa sukses. Bisa juga ada satu poin tambahan, bisa ikut memberikan kritik-kritik sosial. Siap Pak. Itu penting, termasuk juga masalah korupsi. Siap. Terima kasih Mas Popon. Tentunya ini bincang-bincangnya menarik sekali. Besok-besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, Makasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.